Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama saya Syekhullah Amin dalam bincang-bincang halaqah. Kali ini saya hadir bersama Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang akan membincangkan mengenai beberapa hal yang sangat perlu dan penting untuk diketahui dan penting juga untuk disepakati oleh para jamaah umat Islam dimanapun Anda berada di wilayah Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, yaitu yang pertama adalah mengenai peraturan tentang ibadah haji, Pak. Jadi banyak sekali orang kemudian mengeluh ketika ibadah haji sudah sedemikian panjang antriannya, sementara uang sudah juga membayar tapi masih berangkat lama, dan ada beberapa orang yang masih ingin haji lagi dan haji lagi karena memiliki banyak uang. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat tentang regulasi dari pemerintah dan anjuran kepada masyarakat. Iya, jadi memang bermula dari kota yang terbatas. Jadi kita sama tahu bahwa kesepakatan negara-negara OKI, negara-negara Islam di dunia, itu bersepakat bahwa kota maksimal yang diberlakukan ke setiap negara itu adalah 1/1000 dari jumlah penduduk muslim di negara itu, 1/1000. Nah, dalam konteks Indonesia itu kota nasional kita adalah 211.000 sekian gitu ya. Jadi itu 1/1000 dari total populasi umat muslim Indonesia. 211 juta, lalu karena 1/1000-nya menjadi 211.000 jumlah jamaah haji. Tapi karena sejak tahun lalu renovasi Masjidil Haram itu dilakukan besar-besaran, sehingga daya tampung Masjidil Haram itu mengalami penyusutan, sehingga pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan mengurangi 20% dari kota nasional di semua negara, tidak terkecuali Indonesia, sehingga kota Indonesia menjadi 168.800 orang. Itu sejak sampai tahun depan, sampai 2016, karena mereka 3 tahun renovasi haram itu. Nah, kota semakin berkurang, sementara animo masyarakat kita semakin besar, sehingga kemudian menyebabkan antrian itu semakin panjang. Antrian semakin panjang, maka kemudian kami di pemerintah mencoba mengambil langkah-langkah kebijakan yang tentu sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Oleh karenanya saya bersama teman-teman di Kementerian Agama ingin menempuh kebijakan untuk haji 2015, dan tentu seterusnya adalah haji itu sekali saja. Jadi prioritas betul-betul ditujukan bagi yang belum pernah haji sama sekali. Sementara yang sudah pernah berhaji, mohon bisa berjiwa besar untuk memberikan kesempatan kepada yang lain, dengan landasan pemahaman bahwa kewajiban berhaji itu hanya sekali, sehingga yang sudah berhaji sebenarnya sudah gugur kewajibannya. Karena sudah gugur kewajibannya, maka dia lebih berkewajiban memberikan hak kepada orang lain yang masih berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan belum pernah berkesempatan ke tanah. Dan belum pernah. Ini karena lagi-lagi karena antrian yang semakin panjang itu. Kira-kira nanti peraturan itu hadir dalam bentuk apa? Himbauan ataukah ada peraturan Menteri Agama? Ya, tentu kebijakan Kementerian Agama ya. Kebijakan Kementerian Agama. Sekarang sejak kemarin kita melakukan muzakarah nasional, melibatkan wakil-wakil ulama dari semua provinsi di Indonesia untuk membahas 2 hal terkait dengan tadi itu, rencana kebijakan yang mau kita terapkan, yaitu haji cukup sekali saja dalam konteks Indonesia seperti ini, dan yang kedua adalah istitoah dari sisi kesehatan. Jadi ini juga menjadi problem kita selama ini, karena
jumlah angka kematian jamaah haji kita terus melonjak, dan itu disebabkan karena banyak jamaah haji kita yang lansia yang mengidap penyakit berisiko tinggi, risti, jamaah haji risti. Nah, dan ini sangat membebani tim kesehatan kita selama ada di tanah suci, apakah di Mekah, di Madinah, di Arafah, di Mina, begitu. Nah, oleh karenanya dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa calon jamaah, maka kita ingin mendapatkan pandangan dari para ulama berdasarkan pandangan dari ahli-ahli kesehatan kita, para dokter-dokter kita, bagaimana sebenarnya istitoah yang menjadi syarat bagi kita untuk menunaikan haji itu dari perspektif kesehatan, dari perspektif medis. Jadi kemampuan itu kan tidak hanya dalam pengertian finansial, harta, keamanan, tapi juga kesehatan. Nah, orang yang sudah mengidap risti sejak di tanah air itu apakah memenuhi kualifikasi syarat istitoah, berkemampuan untuk berhaji? Jadi apakah ini justru harus diprioritaskan karena dia mengidap penyakit itu, sudah lansia, sudah ya katakanlah harapan hidupnya katakanlah sudah tidak sebesar mereka yang normal, justru harus diprioritaskan, atau justru malah harus dicegah semata-mata justru menjaga keselamatan yang bersangkutan sehingga mereka seharusnya tidak berhaji gitu. Ya, jadi ini mudzakarah tadi dalam rangka untuk menentukan ketetapan hukum yang tentang fatwa haji. Tetapi kira-kira apakah komposisi ulama yang diundang oleh Kementerian Agama dalam mudzakarah ini sudah mewakili berbagai kelompok umat Islam? Ya, tentu kami mengundang setidak-tidaknya wakil dari ormas-ormas Islam yang besar, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari MUI, juga dari ormas Islam yang lain, begitu. Dan ini mewakili seluruh provinsi yang ada, selain juga dari kanwil-kanwil kita, gitu. Ya, jadi nanti kira-kira biasanya di masyarakat di beberapa daerah, terutama di pedalaman itu, ada perbedaan antara fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh resmi, artinya Kadang Kementerian Agama, kemudian juga MUI, berbeda dengan fatwa-fatwa tokoh-tokoh di masyarakat setempat yang biasanya juga adalah representasi dari ormas-ormas Islam. Nah, untuk mensiasati agar tidak terjadi hal-hal yang berbeda yang membuat masyarakat ini terpecah pemahamannya, kira-kira langkah-langkah apa yang mesti diambil? Ya, tentu kami juga sangat memahami bahwa tentu tidak semua kalangan bisa bersepakat dengan satu persoalan, karena tentu saja ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima atau belum bisa menerima. Oleh karenanya yang penting untuk menjadi perhatian kami selaku pemerintah adalah mensosialisasikan. Jadi apapun pandangan atau pendapat para ulama nanti itulah yang akan kita sosialisasikan, yang akan menjadi acuan bagi kita untuk mengambil kebijakan, dan lalu kemudian kita jelaskan kepada masyarakat kenapa kebijakan itu kita buat, kenapa kebijakan itu kita terapkan berdasarkan dasar-dasar sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama, oleh ahli, oleh pakar kesehatan, dokter, dan lain sebagainya, begitu. Ya, tapi seberapa yakin pemerintah terhadap kualitas fatwanya ini? Apakah ini memang kualitas fatwa yang terkuat dan juga yang terbanyak dikeluarkan oleh para ulama? Ini seberapa yakin pemerintah bahwa ini akan kemungkinan besar diterima oleh masyarakat dibanding fatwa-fatwa yang lain? Ya, tentu kita tidak bisa secara tegas mengatakan bahwa ini sudah merepresentasikan semua umat Islam Indonesia, karena dalam fikih sebagaimana yang kita tahu itu kan tidak hanya kaulanit, bahkan akwal gitu ya, pandangan itu sangat beragam, dan semua kita punya
hak yang sama, punya kebebasan yang sama untuk memegangi pandangan yang mana. Tapi setidak-tidaknya muzakarah atau halqah yang kita lakukan ini dengan mengundang para ulama itu adalah setidak-tidaknya kami di pemerintah ketika menempuh sebuah kebijakan itu ada landasan syar'inya begitu. Terlepas landasan syar'inya itu belum bisa merepresentasikan semua umat Islam karena memang pandangan yang sangat beragam seperti tadi itu. Jangankan di satu semua satu organisasi saja belum tentu disepakati bersama atau. Tapi yang jelas intinya adalah kebijakan kita itu ada landasan syar'inya berdasarkan sejumlah ulama yang kita undang gitu. Lanjutnya adalah terkait biaya haji. Banyak desas-desus menyatakan bahwa haji di Indonesia ini kelewat mahal, di samping juga kelewat lama karena kuota itu tadi. Itu menurut Pak Menteri kira gimana? Saya pikir itu anggapan yang tidak benar sama sekali. Ya, kita bisa berdebat tentang murah dan mahalnya. Kita bisa urai itu kos pembiayaan. Begini, untuk perbandingan tahun lalu 2014 rata-rata biaya perjalanan haji kita itu adalah 3.219 US dollar, 3219 gitu. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN saja yang dekat-dekat dengan kita. Misalnya Singapura itu 6.800 US dollar. Brunei bahkan lebih mahal lagi, 9.100 US dollar. Malaysia yang katakanlah sering dijadikan ini perbandingan lebih murah dari Indonesia, itu tidak benar sama sekali. Malaysia itu rata-rata 4.475 US dollar. Jadi kita masih lebih. Hanya yang itu adalah Filipina dan Thailand. Filipina itu 3.100 US dollar, Thailand itu 3.000 US dollar, sedikit di atas kita. Tapi ingat, 3.219 US dollar yang dibayarkan oleh jamaah haji kita, itu mereka menerima 400 US dollar dari BPIH yang mereka bayarkan, mereka menerima kembali 400 atau 1.500 real dalam bentuk tunai living cost, itu yang disebut living cost. Jadi sebenarnya realnya biaya perjalanan haji Indonesia itu hanya 2.800 itu 2.800 sekian gitu, tetap masih jauh lebih murah dibanding Thailand, Filipina, apalagi Malaysia, apalagi Singapura, apalagi Brunei gitu. Terkait tampak mahal itu adalah cara pembayaran, Pak. Karena di Malaysia kan ada tabung haji, orang bayar sekian, kemudian dia dalam tempo 5 tahun berangkat sudah bebas biaya. Nah, sementara di kita kan nunggu pengumuman dari pemerintah, kemudian ada penambahan yang belum pasti tiap tahunnya. Apakah ke depan mungkin akan ada perubahan atau ngikut ke pihak pembuat regulasi atau seperti apa? Jadi tentu akan ada perubahan di masa-masa yang akan datang, karena sekarang kita sudah punya undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji. Jadi sejak September tahun lalu, kami pemerintah bersama DPR telah mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, di mana dalam undang-undang itu ada badan tersendiri yang mengelola keuangan haji. Yang ini terlepas sama sekali dari Kementerian Agama. Jadi haji itu nanti dipilah menjadi 2 bagian. Yang terkait dengan penyelenggaraannya itu tetap dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji itu oleh badan tersendiri, yang oleh undang-undang selambat-lambatnya harus terbentuk September tahun ini. Nah, badan inilah yang nanti akan mengatur bagaimana mekanisme pembayaran itu, termasuk misalnya kemudian karena antrian yang panjang selama bertahun-tahun, tentu ada jasa bank gitu, lalu kemudian bagaimana pentasarufannya, bagaimana penggunaannya, dan seterusnya itu yang nanti akan dikelola oleh badan ini gitu. Oke, terima kasih. Kemudian permasalahan kita pemirsa yang selanjutnya adalah tentang sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan seluruh individu Muslim, yaitu tentang pernikahan, yang mana pernikahan ini memiliki 3
unsur utama, yaitu yang pertama adalah peraturan adat masyarakat tempat ketika menikah itu gimana, kemudian peraturan agama, cara masyarakat pemeluk agama masing-masing tentu berbeda antar dengan agama yang lain. Nah, yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah di dalam pernikahan ini, yaitu melalui PP 48 2014 ini khususnya tentang pengaturan biaya nikah itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kalau yang terkait dengan yang pertama itu terkait dengan pernikahan, perkawinan, tentu kita tidak bisa menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan. Jadi perkawinan yang sah itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut agama yang dianut oleh mereka. Jadi bagaimanapun juga undang-undang menyatakan bahwa perkawinan itu, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Karenanya peristiwa sakral itu harus ditempuh menurut agama yang bersangkutan. Itu prinsipnya. Nah, lalu yang kedua terkait dengan PP 48 tadi itu tahun 2014, ini kan terkait dengan biaya pernikahan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya pernikahan itu gratis, prinsip dasarnya. Jadi tidak ada pungutan apapun yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika dia ingin melangsungkan pernikahan. Prinsipnya biaya baru dikeluarkan ketika pernikahan itu dilakukan di luar KUA, di luar kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan di wilayah tanah air ini, dan dilakukan di luar jam kerja. Tapi kalau di dalam KUA dan selama berada jam kerja, itu gratis sama sekali. Nah, kenapa dikenakan biaya Rp600.000 bagi yang melangsungkan pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja? Karena ada konsekuensi penghulu untuk mendatangi tempat, karena di luar KUA itu, dan di luar jam kerja, maka dia harus menggunakan waktu di luar jam kerjanya. Nah, kita pukul rata, kita memiliki 5-6 zona wilayah yang berbeda-beda. Karena tanah air kita ini kan sangat beragam. Ada yang kepulauan, ada yang hutan, tapi ada yang walaupun puluhan kilometer bisa dicapai hanya hitungan jam saja gitu. Mudah, transportasinya mudah. Tapi ada yang antar kecamatan itu bisa berhari-hari gitu. Nah, tapi kemudian kita pukul rata 600.000. Itu biaya yang nanti harus dibayarkan oleh masyarakat yang langsung masuk ke kas negara. Dari kas negara itulah yang nanti kemudian akan dicairkan lagi oleh masing-masing KUA untuk membiayai para penghulu yang melakukan tugasnya, karena dia harus keluar dari KUA dan melakukannya di luar jam kerja gitu. Ya, sementara kadang ini masyarakat berbeda anggapan, Pak, ketika biaya kepengurusan administrasi itu diuruskan oleh RT atau RW, kadang perangkat-perangkat desa yang sekaligus dia adalah pemangku kegiatan keagamaan, sehingga itu sering dianggap sebagai biaya pernikahan resmi dari Kementerian Agama. Ya, jadi prinsipnya penghulu-penghulu kita itu tidak boleh dia, karena dia kan terikat, dia itu kan PNS gitu ya, penyelenggara negara. Dia terikat dengan gratifikasi itu, pemberian jadi dia tidak dimungkinkan itu. Itulah kenapa dia nanti akan mendapatkan dari uang yang 600.000 itu gitu. Nah, tapi yang pungutan-pungutan yang dilakukan oleh katakanlah ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, atau siapalah perangkat-perangkat desa, ini memang sudah di luar kewenangan kami Kementerian Agama, karena mereka bukan aparatur kita gitu. Jadi ini yang seringkali
masyarakat kita mempersepsikan seakan-akan mereka itu bagian dari Kementerian Agama. Padahal itu bukan bagian dari kami, dan kami tidak punya kewenangan untuk mengontrol mereka. Karena jadi ya tentu kami menghimbau kepada mereka semua untuk ya prinsipnya kalaulah ya karena urusan-urusan memang kami bisa menyadari mereka harus mengeluarkan upaya tersendiri untuk mengurus ya sekadarnya untuk pengganti biaya transportasi, atau itu masih menurut kami sejauh kemudian penuh dengan keikhlasan dasarnya. Jadi bagi pihak keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan juga memberikannya dengan penuh keikhlasan. Toh dugaan mereka merayakan pernikahan menghabiskan ratusan ribu atau mungkin jutaan, kalau memberikan untuk perangkat desa sekian puluh ribu atau sekian, itu kan masih ya sesuatu yang inilah gitu. Tapi sekali lagi itu bukan bagian dari Kementerian Agama, sehingga kami tidak bisa mengontrol mereka itu. Terakhir Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana masyarakat mesti berbuat adil antara mentaati peraturan-peraturan pemerintah dengan melaksanakan agama, kewajiban-kewajiban agamanya. Iya, jadi intinya bagaimanapun juga negara hadir dan tentu dengan menerapkan aturan-aturan itu sesungguhnya dalam rangka untuk menjalankan perintah agama itu sendiri pada hakikatnya. Karena fungsi agama itu hakikatnya, maksud saya fungsi negara itu hakikatnya sama dengan fungsi agama. Bahkan negara hadir dalam rangka agar nilai-nilai agama itu bisa membumi gitu. Jadi negara punya tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan agar setiap orang yang beragama itu memiliki kemerdekaan untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sehingga aturan-aturan negara haruslah sejalan dengan semangat tadi itu, sehingga ketundukan atau ketaatan kita sebagai warga negara terhadap aturan-aturan negara itu hakikatnya sama dengan kita mentaati aturan-aturan agama, karena aturan negara dibuat dalam rangka agar nilai-nilai agama itu bisa terimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai perbincangan kita dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Semoga dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Saifullah Amin dan Bapak Menteri Agama undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.